Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Nabire Jaya Wijaya akan mempresentasikan desain kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kelompok 1 dengan anggota Esther Winarti MPD, Wahyuni SPD, Laude Lisalat SPD, Astrid Lekatompesi SPD. Tujuan utama: pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal-hal positif yang dapat kita pelajari dari Ki Hajar Dewantara sangatlah banyak. Bukan hanya dari pemikiran saja, namun juga sikap dan keteladanan yang beliau tunjukkan. Menurut kami, banyaknya pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pengajaran dan pendidikan, poin paling penting ialah 1. Cinta dengan pendidikan. Konsep-konsep pendidikan digagas oleh Ki Hajar Dewantara atas dasar kecintaan beliau terhadap pendidikan Indonesia dan ingin mengembangkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Pemikiran beliau sangat penting untuk memanusiakan manusia dan terhindar dari kebodohan. Seperti halnya di tanah Papua, masyarakat Papua juga menginginkan kemajuan pendidikan agar hidup lebih beradab. Salah satunya mereka menyekolahkan anak-anak di kota bahkan di luar Papua. Yang kedua, pantang menyerah dan kerja keras. Sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, beliau berjuang keras mendirikan sebuah pendidikan walaupun itu sarana prasarananya terbatas. Hal ini sesuai dengan kondisi di beberapa daerah di Papua. Berada di daerah terpencil maupun di perbatasan dengan sarana prasarana tidak memadai, tetapi masih juga bisa belajar seperti halnya di kota. Seperti terkait dengan sosial budaya yang ada di Papua, ada namanya budaya noken yang diletakkan di atas kepala, mencirikan kekuatan dan ulet serta pekerja keras. Mereka orang tua bekerja keras demi pendidikan anak. Yang ketiga, menuntun kodrat. Kodrat dalam arti sifat asli manusia. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan harus menuntun kodrat anak sehingga mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kita sebagai pendidik menuntun mereka lewat keteladanan, membangun semangat dan mendorong anak agar mereka dapat tumbuh sesuai kodratnya. Sama halnya dengan budaya di Papua, anak-anak Papua memiliki kodrat mereka masing-masing. Mereka terlahir dengan berbagai gaya belajar dan karakter, sehingga peran guru menuntun mereka dengan berbagai model dan strategi pembelajaran, sehingga mereka dapat mengembangkan minat, bakat, serta potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. 4. Pendidikan berpusat pada anak. Fokus utama pendidikan adalah student center, di mana anak adalah sang pemeran utama dalam pendidikan dan pengajaran. Segala yang dilakukan hanyalah untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan peningkatan kompetensi anak, serta pembentukan nilai-nilai karakter anak menjadi lebih baik sebagai makhluk sosial. 5. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Kondisi sosial budaya masyarakat Papua yang beraneka ragam dan majemuk mempunyai nilai tambah tersendiri dalam mendukung pendidikan, di mana sebagai seorang pendidik dapat mengajarkan sikap saling menghargai masing-masing kebudayaan. Kemajemukan ini menjadi dasar untuk bersatu, bukan malah terpecah, sehingga pendidikan berusaha membentuk SDM yang baik untuk membangun sebuah bangsa yang maju dan cerdas. 6. Tukang kebun kehidupan.
Sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa beliau memiliki pandangan tentang anak-anak yang akan dikaitkan dengan filosofi padi dalam pendidikan. Di samping itu, menurut beliau pertumbuhan padi ditentukan oleh pelakuan petani. Artinya, bagaimana petani berinovasi untuk menumbuh kembangkan padinya. Pendidik juga berusaha berinovasi bagaimana membentuk karakter dan kecerdasan peserta didik agar mereka dapat menjadi manusia yang unggul dan berkualitas. Walaupun di Papua dengan kondisi di daerah tertentu minim fasilitas, bahkan ada pendidik yang harus menempuh puluhan kilometer untuk mengajar, tetapi dengan hati yang tulus tetap melangkah ke sekolah karena panggilan hatinya untuk membangun generasi emas Papua. Sehingga satu hal positif dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan diterapkan di kelas atau sekolah kami adalah pendidikan yang berpusat atau berorientasi kepada anak. Profil pelajar Pancasila. Seperti kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dan kami memilih beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Aplikasi sumber daya dan potensi pendidikan sekolah. Yang pertama adalah dukungan atau kepercayaan dari pimpinan sekolah terhadap guru-guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, tersedianya fasilitas atau kebutuhan sarana prasarana untuk meningkatkan pembelajaran. Yang ketiga, keberagaman peserta didik yang bukan saja berasal dari Papua tapi berasal dari luar Papua. Ruang eksplor di tiap kelas yang berupa mading untuk menuangkan pemikiran dan karya-karya siswa di kelas. Adanya pojok baca di sudut sekolah untuk fasilitasi siswa dalam mencari informasi, layangan bimbingan konseling terhadap siswa untuk mengembangkan potensinya, potensi guru yang selalu siap, orang tua yang selalu mendukung, kreativitas siswa di dalam organisasi siswa intrasekolah untuk mengembangkan ide-ide kreatif, potensi dari dinas pendidikan yang selalu siap mendukung. Tujuan utama pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Profil Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kompetensi pelajar Pancasila. Pelajar Indonesia mempunyai hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa dan sesama dengan memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan indikator ketercapaiannya adalah 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan contoh dari akhlak pribadi. Yang kedua, menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, akhlak beragama. Yang ketiga, mengembangkan sikap menghormati antar pemeluk agama yang berbeda, akhlak kepada manusia. Yang keempat, akhlak bernegara, menerapkan hidup rukun antar sesama umat beragama. Dan yang kelima, akhlak kepada alam, menjaga kelestarian lingkungan. Elaborasi atau pelaksanaan konkret di sekolah dan di kelas. Pertama, literasi pagi berupa renungan pagi. Kedua, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Ketiga, kegiatan ibadah bersama setiap hari Jumat. Keempat, kegiatan fellowship bersama wali-wali kelas. Kelima, jurnal ibadah berisi kegiatan ibadah di luar sekolah. 6. Pembiasaan karakter budi pekerti, mengucapkan terima kasih, permisi, maaf, dan tolong. 7. Mengadakan kegiatan-kegiatan bakti sosial. Kedelapan, mengadakan perayaan-perayaan hari besar keagamaan. Dan terakhir, silaturahmi.
Alasan memilih profil beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah karena beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia adalah fondasi bagi semua warga sekolah. Bila akhlak sudah baik, maka pasti bisa melaksanakan profil-profil Pancasila yang lain. Dan jika dikaitkan dengan kehidupan sosial budaya di Papua yang mayoritasnya beragama Kristen dan Katolik, mereka sangat menghormati kepada pemuka agama atau pemimpin agama mereka, yaitu pendeta atau pastor. Dan akhlak mulia karena ingin mengajarkan untuk anak-anak kita lebih beradab, baik lahir dan batin. Bagaimana cara mencapai beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa? Cara mencapainya adalah yang pertama, upaya penyebarluasan ajaran agama atau penyuluhan agama harus dilakukan oleh tokoh agama, baik melalui rumah-rumah ibadah atau tempat-tempat ibadah secara rutin maupun kegiatan sosial keagamaan, misalnya kegiatan sosial tradisi keagamaan. Yang kedua adalah mengajarkan anak untuk selalu rajin beribadah. Yang ketiga, membimbing dan menuntun anak dalam berperilaku yang baik. Yang ketiga atau yang keempat, memberikan contoh teladan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana seseorang atau seorang anak bisa mengenal Tuhannya. Pihak-pihak yang terlibat dalam rangka mencapai profil Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah semua komponen sekolah. Semua warga sekolah mempunyai peranan penting dalam mewujudkannya, dimulai dari guru sebagai pemberi contoh atau teladan dalam beragama dan berakhlak mulia. Orang tua dalam komunitas keluarga merupakan komunitas terbaik untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individu seorang siswa. Berikutnya adalah masyarakat. Lingkungan masyarakat yang mendukung sangat diperlukan untuk dapat mendidik anak berakhlak kepada sesama dan negara. Dan yang terakhir adalah peserta didik itu sendiri. Adanya kemauan dan kesadaran yang tinggi dari peserta didik untuk dapat menjadi pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia menjadi motivasi terbesar untuk mewujudkannya. Demikian hasil pemaparan dari diskusi kelompok 1. Salam dan bahagia.